Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emet Melani dengan NIM 2024 53105 dan Muhammad Rifki Prayoga 2024 53108 dan Nicholas Cahya Pramudia 2024 53093. Di sini kami akan mempresentasikan tentang uji square dan uji R. Oke, langsung saja kita ke pengertiannya uji square. Uji Chi-square adalah uji statistik non-parametrik yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan atau perbedaan yang bermakna antara dua variabel kategorik. Uji ini bekerja dengan cara membandingkan frekuensi yang benar-benar teramati atau observasi dengan frekuensi yang seharusnya terjadi jika tidak ada hubungan antar variabel atau ekspektasi. Uji Chi-square pertama kali diperkenalkan oleh Carl Pearson pada tahun 1900 dan hingga kini banyak digunakan dalam penelitian kesehatan sosial dan ilmu perilaku. Oke, selanjutnya kita masuk ke soalnya uji square. Oke, kita langsung ke rumus uji square. Rumus utama uji square yaitu C kuadrat sama dengan sigma dikali observasi dikurangi ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi. Untuk rumus nilai ekspektasi yaitu ekspektasi sama dengan total baris dikali total kolom dibagi grand total. Rumus derajat bebas atau df sama dengan B dikurangi 1 dikali K dikurangi 1. Untuk keterangannya ada di bawah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang akan dijelaskan oleh teman saya Niko. Silahkan untuk Niko. Oke, di sini ada soal uji Chi-square 1. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Dari 350 responden perokok, sebanyak 84 orang, 24% didiagnosis PPOK. Sedangkan dari 300 responden bukan perokok, sebanyak 36 orang atau 12% didiagnosis PPOK. Ujilah secara statistik apakah ada hubungan antara merokok dan PPOK pada alfa, yaitu 5%. Kita lanjut ke jawaban untuk uji square pertama. Yang pertama itu kita menentukan hipotesis dulu atau HO sama dengan tidak ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian PPOK. Untuk HA sama dengan ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kejadian PPOK. Untuk alfa sama dengan 5%. Lanjut kita mencari kita membuat tabel silang 2x2. Untuk status ada perokok bukan perokok. Untuk PPOK perokok ada 84 orang dan bukan perokok ada 36 orang. Yang tidak PPOK untuk perokok ada 266 orang dan untuk bukan perokok ada 264 orang. Untuk jumlah PPOK ada 120, jumlah tidak PPOK ada 530, lalu jumlah perokok pada PPOK ada 350, jumlah bukan perokok ada 300. Untuk jumlah seluruhnya ada 650. Lalu kita mencari nilai ekspektasi yaitu dengan rumus total baris dikali total kolom dan dibagi grand total. Untuk E1 perokok dikurangi PPOK yaitu 350 orang dikali 120 dibagi 650 sama dengan 64,62. Untuk ekspektasi 2 ada perokok dikurangi tidak PPOK ada 350 dikali 530 dibagi 650 sama dengan 285,38. Untuk ekspektasi ketiga, bukan perokok dikurangi PPOK ada 300 dikali 120 dibagi 650 sama dengan 55,38. Untuk ekspektasi 4 ada bukan perokok dikurangi tidak PPOK yaitu 300 dikali 530 dibagi 650 dan hasilnya 244,62. Untuk yang keempat kita mencari perhitungan C kuadrat yaitu rumusnya C kuadrat sama dengan sigma dikali observasi dikurangi ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi. Untuk observasi 84 orang perokok dan tidak PPOK 266. Lalu untuk observasi pada bukan perokok PPOK 36
dan bukan perokok tidak PPOK 264. Lalu untuk ekspektasi yang tadi hasilnya sudah kita cari, yaitu untuk E1 64,62, untuk ekspektasi E2 ada 285,38, untuk ekspektasi E3 ada 55,38, ekspektasi keempat ada 244,62. Dan untuk hasilnya kita observasi dikurangi ekspektasi ada hasilnya 119,38. Untuk observasi dikurangi ekspektasi kuadrat ada 375,58. Untuk observasi dikurangi ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi hasilnya 5,81. Lalu untuk observasi yang kedua dikurangi ekspektasi ada min 19,38. Observasi dikurangi ekspektasi kuadrat ada 375,58, sama seperti yang di atas ya. Lalu untuk observasi dikurangi ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi ada 1,32. Lalu untuk observasi dikurangi ekspektasi yang ketiga hasilnya sama seperti di atasnya, min 19,38. Lalu yang observasi dikurangi ekspektasi kuadrat sama seperti atasnya juga, 375 dikurangi 0,58. Dan observasi dikurangi ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi yaitu 6,78. Lalu observasi kurang ekspektasi yang keempat yaitu 19,38. Observasi dikurangi ekspektasi kuadrat ada 375,58 sama seperti di atasnya. Dan observasi dikurangi ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi ada 1,54. Jadi hasil seluruhnya untuk observasi dikurang ekspektasi kuadrat dibagi ekspektasi ada 15,45. Untuk E derajat bebas dan nilai tabel, rumusnya yaitu DF sama dengan B dikurangi 1 dikali K dikurangi 1, seperti pada rumus yang sudah saya jelaskan di awal, yaitu sama dengan 2 dikurangi 1 dikali 2 dikurangi 1, sama dengan hasilnya 1. Untuk C kuadrat pada tabel, alfa sama dengan 0,05, tadi yang harusnya 5%, jadi dibagi DF sama dengan 1, hasilnya 3,841. Lanjut untuk yang F, kita mencari keputusan statistik, yaitu C kuadrat hitung yang hasilnya tadi 15,45, dan yang C kuadrat tabel yaitu 3,841 yang tadi ya di pada poin E. Lalu hasilnya itu kita hitung dulu. C kuadrat tadi hitung 15,45 itu lebih besar daripada C kuadrat tabel yang 381. Lalu hasilnya ditolak. Jadi kesimpulannya, terdapat hubungan yang bermakna antara kebiasaan merokok dengan kejadian PPOK pada tingkat signifikan alfa sama dengan 5%. Perokok memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena PPOK dibandingkan bukan perokok. Oke, selanjutnya kita ke soal C-square kedua. Silakan dibaca Mas Niko. Oke, selanjutnya yaitu soal uji C-square 2. Di sini sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara program studi mahasiswa dengan preferensi software database utama yang digunakan dalam perkuliahan. Penelitian mengambil sampel acak sebanyak 100 mahasiswa dengan rincian data sebagai berikut. Yaitu sistem informasi atau SI, 35 mahasiswa memilih MySQL. Sementara 15 mahasiswa memilih PostgreSQL. Lalu ada teknik informatika yaitu ada 20 mahasiswa memilih MySQL, sedangkan 30 mahasiswa memilih PostgreSQL. Untuk pertanyaannya, ujilah apakah terdapat hubungan antara program studi dengan preferensi penggunaan software database tersebut menggunakan uji C-square 2 kali 2 pada taraf signifikansi alfa yaitu 5%. Jawaban akan dijelaskan oleh teman saya. Jawaban uji square kedua yaitu yang pertama, kita mencari perumusan hipotesis dulu, atau HO sama dengan tidak ada hubungan yang signifikan antara program studi dengan preferensi software database. Untuk H1 yaitu ada hubungan yang signifikan antara program studi dengan preferensi software database.
Yang kedua, kita membuat tabel kontingensi yaitu 2x2 seperti yang tadi ya. Berdasarkan data yang tadi soalnya, yaitu ada total baris dan kolom, program studi yaitu sistem informasi dan teknik informatika, lalu ada software MySQL, PostgreSQL, dan ada total barisnya yaitu pada sistem informasi MySQL-nya 35 dilambangkan dengan A, dan PostgreSQL ada 15 dilambangkan dengan B. Jadi totalnya 50 dari hasil penjumlahan A dan B. Lalu teknik informatika yang MySQL ada 20 dilambangkan dengan C, dan PostgreSQL ada 30 dilambangkan dengan D. Yang jumlahnya ada 50 sama juga seperti yang tadi, yaitu dari penjumlahan C dan D. Untuk total kolomnya yaitu untuk MySQL dari penjumlahan sistem informasi dan TI ada 35 ditambah 20 A dan C, hasilnya 55. Dan PostgreSQL yang sistem informasi dan teknik informatika ada 15 ditambah 50 ditambah 30, jadi ada 45 hasilnya dari penjumlahan B dan D. Lalu total untuk semuanya baris dari sistem informasi dan teknik informatika itu ada 100 dan dilambangkan dengan N. Untuk yang ketiga, kita mencari perhitungan nilai chi-square. Jadi kita menghitung dengan menggunakan rumus cepat untuk tabel 2x2-nya. Yang kita ketahui rumusnya di sini yaitu chi kuadrat sama dengan N kali AD dikurangi BC kuadrat dibagi A ditambah B dikali C ditambah D dikali A tambah C dikali B ditambah D. Lalu yang kita ketahui yaitu A tadi 35 dari MySQL dan sistem informasi, dan 15 kita tadi lambangan C yaitu teknik informatika yang MySQL. Lalu 20 kita kuali gak sih kocak ulangi sing teko mau ya tabel mau ya. Yang kita ketahui ada A yaitu 35 sistem informasi MySQL-nya. Untuk yang B kita PostgreSQL sistem informasi ada 15. Yang C MySQL teknik informatika ada 20, dan yang D PostgreSQL ada 30 pada teknik informatika, jadi hasilnya N sama dengan 100. Untuk langkah-langkah menghitungnya, kita yang pertama yaitu mencari pembilangnya dulu. Dari AD dikurangi BC sama dengan 35 dikali 30 dikurangi 15 dikali 20 sama dengan 1050 dikurangi 300 sama dengan 750. Lalu dalam kurung AD dikurangi BC kuadrat sama dengan 750 kuadrat. Yang hasilnya yaitu 562.500. N dikali AD dikurangi BC kuadrat sama dengan 100 dikali 562.500 sama dengan 56.250. Yang kedua, kita mencari penyebut A ditambah B dikali C ditambah D dikali A ditambah C dikali B ditambah D, yang sama dengan yaitu hasilnya tadi 50 dikali 50 dikali 55 dikali 45 sama dengan yang hasilnya yaitu 6.187.500. Pada nilai chi kuadrat hitungnya itu kita pakai rumus yang pertama tadi, chi kuadrat hitung sama dengan 56.250 dibagi 6.187.500, yang hasilnya itu 9.094. Kita lanjut mencari ke nomor 5 yaitu kriteria pengambilan keputusan. Jika chi hitung lebih besar daripada chi kuadrat tabel, maka ditolak hasilnya ya. Lalu untuk H0 itu ditolak dan diterima itu di H1. Untuk perbandingan nilainya 9. Untuk perbandingan nilainya yaitu 9,09 lebih besar daripada 3,841, yaitu ditolak untuk H0. Jadi kesimpulannya, karena nilai chi kuadrat hitung sama dengan 9,09 besar dari chi kuadrat tabel, maka keputusan statistik adalah menolak H0. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara program studi mahasiswa dengan preferensi software database yang mereka gunakan pada taraf kepercayaan 95%. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke penjelasan korelasi Pearson yang akan dijelaskan oleh Mas Niko. Oke, selanjutnya di sini ada pengertian uji korelasi Pearson atau uji L.
Uji R atau korelasi person produk momen adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel, serta untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan tersebut. Nilai koefisien korelasi atau R berada pada rentang N1 hingga plus 1. Nilai positif menunjukkan hubungan searah, sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan berlawanan arah. Makin mendekati angka kurang lebih 1, hubungan antar variabel semakin kuat dan semakin mendekati 0. Hubungan antara variabel semakin lemah atau tidak ada hubungan. Lanjut. Oh, tak jelasnya aku sing selanjutnya. Oh, Lanjutnya apa? sing selanjutnya tak jelasnya aku tak kowe. Nah, Selanjutnya soal dek. Iki mending kue kabeh dek kok, terus bariku soalnya kue kok lagi Rifki penjelasannya. Ya wes. selanjutnya di sini ada 3 tipe hubungan, yaitu positif, negatif, dan 0. Nilai R itu mentok di angka 1 dan paling bawah 1. Untuk positif sendiri atau searah, makin besar X, makin besar juga Y. Contohnya, makin besar uang bulanan atau X, maka sering check out keranjang kuning atau Y. Oke, Y. Dan untuk negatif atau tolak belakang atau musuhan, makin besar X, makin kecil Y. Contohnya, makin banyak jam main game sebelum ujian yang menjadi X, maka turunan nilai ujiannya maka turun nilai ujiannya menjadi Y. Berikutnya ada 0 atau acak saja. Tidak ada hubungan antara kedua variabel. Contohnya yaitu ukuran sepatu sama nilai kalkulus. Rumus uji korelasi person. Ya, terdapat rumus utama hanya satu, yaitu N sama dengan jumlah sampel atau jumlah data, X sebagai variabel utama, dan Y sebagai variabel yang kedua, dan sigma sebagai jumlah total. Rumusnya R sama dengan N dalam kurung sigma XY dikurangi dalam kurung sigma X dan sigma Y. Lalu dibagi dalam akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung kuadrat, lalu dikali N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kurung tutup kuadrat. Oke, selanjutnya di sini ada soal pertama uji korelasi person, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat hubungan antara waktu tempuh mahasiswa menuju kampus yang sebagai X dan persentase kehadiran selama 1 semester sebagai Y. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara waktu tempuh ke kampus dan tingkat kehadiran mahasiswa menggunakan uji korelasi person atau uji R pada taraf signifikansi 5%. Untuk jawabannya, yang pertama, kita menentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesisnya yang pertama, tidak terdapat hubungan antara waktu tempuh ke kampus dan tingkat kehadiran mahasiswa. Untuk hipotesis yang kedua, terdapat hubungan antara waktu tempuh ke kampus dan tingkat kehadiran mahasiswa. Di bawahnya ini terdapat data tabel mahasiswanya. Lalu selanjutnya kita membuat tabel perhitungan. Untuk kolom X ini berisi waktu tempuh menit dari tabel yang di sebelahnya ini. Jadi mahasiswa A, B, C, D, E, F mempunyai waktu tempuh menit yang berbeda-beda. Lalu untuk kehadirannya dalam bentuk persen diklasifikasikan sebagai Y. Kita masukkan ke kolom Y di tabel perhitungan ini. Lalu kita buat X kuadratnya dengan cara mengkuadratkan kolom X. Seperti 10 kuadrat dijadikan 100, 15 kuadrat dijadikan 225, 20 kuadrat menjadi 400, 25 kuadrat menjadi 625, 30 kuadrat menjadi 900,
menjadi 1.225. Lalu selanjutnya yang Y kuadrat, sama seperti yang X tadi, kita kuadratkan satu-satu. Lalu untuk yang XY ini, kolom X dikali dengan kolom Y, 10 dikali 98 sama dengan 980, 15 dikali 95, 1425, dan seterusnya. Untuk yang paling bawah ini, yang 135, 538 itu total jumlah dari tiap kolomnya. Kolom X, 10 ditambah 15, tambah 20, tambah 25, tambah 30, tambah 35. Jumlahnya ada 135. Kolom Y juga sama, ditambahkan semua menjadi 538. Begitu juga dengan kolom X kuadrat dan Y kuadrat dan kolom XY. Selanjutnya kita menghitung nilai R dengan rumus N sigma XY dikurangi sigma X dan dikurangi dikali sigma Y. N sama dengan 6 dalam kurung 11.795 dikurangi 135 dikali 538. Hasilnya 70.770 dikurangi 72.630, lalu didapatkan hasil negatif 1.860. Selanjutnya, yang bagian pertama, kita mencari bagian yang pertama atau bagian X, 6 dikali 3.475 dikurangi 135 kuadrat. Hasilnya 20.850 dikurangi 18.225 sama dengan 2.625. Lalu mencari bagian yang kedua, 6 dalam kurung 486 dikali 484 62 dikurangi 538 kuadrat. Lalu selanjutnya 290.772 dikurangi 289.444. Hasilnya dapatkan 1.328. Lalu mencari penyebut dengan memasukkan bagian pertama dan bagian kedua tadi, lalu di akar. Masukkan akar 3.486.000, lalu hasilnya didapatkan 1.867,08. Lalu mencari nilai R sama dengan minus 1.860 dibagi 1.867,08, lalu dapatkan hasilnya negatif 0,996. Selanjutnya, kita menentukan R tabel. DF sama dengan N-2 dengan N sama dengan 6 tadi, lalu kita masukkan, maka didapatkan DF 6 sama dengan 6-2 sama dengan 4. Pada taraf signifikansi 5%, R tabel sama dengan 0,811. Lalu untuk keputusannya, kita masukkan R hitung yang dari nilai R tadi dan R tabel kita bandingkan jadi 0,996 lebih besar dari 0,811. Maka keputusan hipotesis yang pertama tadi ditolak dan hipotesis yang kedua tadi diterima. Kesimpulannya, terdapat hubungan yang signifikan antara waktu tempuh ke kampus dan tingkat kehadiran mahasiswa. Nilai korelasinya adalah R sama dengan negatif 0,996, menunjukkan hubungan negatif yang sangat kuat, yang artinya semakin lama waktu tempuh mahasiswa menuju kampus, semakin rendah pula tingkat kehadiran mahasiswa. Sebaliknya, semakin dekat jarak atau semakin singkat waktu tempuh ke kampus, semakin tinggi juga tingkat kehadiran mahasiswa. Dari uji korelasi person, itu pemilik toko online penasaran lalu bertanya, apakah semakin banyak memasang iklan, barang yang terjual juga semakin banyak. Nah, itu yang mencatat data dari 5 hari terakhir seperti berikut. Hari pertama yaitu memasang 1 iklan yang laku 2 barang.
Hari kedua pasang 2 iklan laku 3 barang. Hari ketiga pasang 3 iklan laku 3 barang. Hari keempat pasang 4 iklan yang laku 5 barang. Dan yang hari 5 terakhir pasang 5 iklan yang laku 7 barang. Hitung nilai korelasi person atau R untuk melihat kekuatan hubungannya. Untuk jawaban akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi, untuk jawabannya, yang pertama, kita membuat tabel pendukungnya terlebih dahulu. Di sini sudah terdapat tabel pendukung yang berisi kolom hari, iklan sebagai X, laku sebagai Y, dan X kuadrat. Kita memasukkan data dari hari yang ada di soal tadi, yang berjumlah 5 hari, lalu iklannya yang tiap hari bertambah 1, dan laku barangnya juga 2, 3, 3, 5, 7. Lalu kita mencari X kuadrat dengan mengkuadratkan yang iklan, yang kolom iklan. 1 kuadrat berarti tetap 1, 2 kuadrat berarti 4, 3 kuadrat berarti 9, 4 kuadrat berarti 16, lalu 5 kuadrat berarti 25. Jadi totalnya atau sebagai sigma, total dari iklan ada 15, total dari laku ada 20, total dari kolom X kuadrat ada 55. Jadi selanjutnya kita memasukkan rumus yang kita mencari bagian atas atau X dan Y. Rumusnya N dalam kurung sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Lalu kita masukkan angka-angkanya, N sebagai 5, lalu sigma XY sebagai 72, dikurangi sigma X sama dengan 15, lalu dikali sigma Y sama dengan 20. Untuk hasilnya, 5 dikali 72 sama dengan 360, lalu dikurangi 15 kali 20 sama dengan 300. Dan hasilnya didapatkan 60 untuk XY. Lalu selanjutnya yang bagian bawah kiri atau X, rumusnya N dalam kurung sigma X kuadrat dikurangi sigma X dalam kurung tutup kuadrat. Untuk angkanya N sebagai 5, sigma X kuadrat sebagai 55, lalu sigma X dalam kurung kuadrat sebagai 15 kuadrat. Lalu hasilnya 5 dikali 55 sama dengan 275, lalu dikurangi 15 dikuadratkan menjadi 225. Lalu dikurangi, maka hasilnya ditemukan 50. Selanjutnya kita mencari bagian bawah kanan yaitu Y. Rumusnya sama seperti mencari X tadi. Langsung kita tambahkan angkanya 5 dikali 96 dikurangi 20 kuadrat. 5 dikali 96 sama dengan 480 dikurangi 20 kuadrat 400. 480 dikurangi 400 sama dengan 80. Selanjutnya kita mencari nilai R. R sama dengan bagian atas dibagi akar bawah kiri dikali bawah kanan. Lalu bagian atas 60 dibagi akar 50 dikali 80. 50 dikali 80 sama dengan 4000. Selanjutnya di akar, lalu dapatkan hasilnya 60 dibagi 63,24. Maka R ditemukan sebagai 0,948. Kesimpulannya, angka 0,948 ini sangat dekat dengan angka 1. Artinya, ada korelasi positif yang sangat kuat antara jumlah iklan dan barang yang laku. Artinya, jika pemilik toko memasang lebih banyak iklan, maka penjualannya juga akan ikut naik juga. Aku senang. Oke, masih. Oke, terima kasih. Itu penjelasan dari kelompok kami, hasil dari soal dan pembahasan ada materi juga dari uji G-square dan uji R. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.